Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, menyampaikan, saya meyakini bahwa kita semua setuju dan sepakat untuk R20 bukan satu acara saja, tetapi mengembangkannya menjadi pergerakan global. Apa sih R20 kok ditutup di Bali? Sampai jumpa lagi R20 di Hindia 2023. Apa sih maksudnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Di sini cinta damai. Semua umat beragama di seluruh dunia berkumpul di Bali untuk ngobrol-ngobrol bersama. Ayo kita lihat di beberapa media. Nanti kita fokuskan pada satu dan kita analisa apa sih yang terjadi, dan katanya tahun depan selamat jumpa, sampai jumpa lagi di India di 2023. Pertama di antara, Ketua Umum PBNU resmi tutup R20 di Bali. Oh, ini nanti mungkin kita yang baca. Coba lainnya di Kompas, ditanya keistimewaan R20 dari dialog antar agama umumnya Ketua Umum PBNU. Bedanya ini jujur. Oh, bedanya ini jujur. Tidak dramaturgi, tidak bohong-bohong. Wah. Kemudian yang ketiga kita lihat di NU Online. Sambut peserta R20 Ketum PBNU, selamat datang di tanah Hindu, di negeri mayoritas Muslim. Ini 2 hari yang lalu, tetapi karena masih hangat, menarik, dan nyambung dengan penutupan, ya kita tampilkan. Dan yang terakhir di CNN Indonesia, PBNU, tak ada persetujuan Ketum dan Rais Am soal larangan Wahabi di Republik Indonesia. Wow, ini kan memang seperti menampar ya. Di satu sisi dengan berbagai agama yang lain nyambung, rukun, tapi dengan Wahabi kok kelihatannya kok bermusuhan. Tapi kan sudah diklarifikasi, tidak ada persetujuan Ketum dan Rais Am soal larangan Wahabi di RI. Ini baru jawaban yang pilih yang mana? Oke, pilih yang pertama karena kelihatannya semuanya masuk. Kita lihat di antara, Ketua Umum PBNU resmi tutup R20 di Bali. Ini sebuah pemberitaan yang terjadi hari ini. Di fotonya tertulis See you in India di 2023. Diawali dengan kalimat sebagaimana yang saya sampaikan pada pembuka tadi, saya meyakini bahwa kita semua setuju dan sepakat untuk R20 bukan satu acara saja, tetapi mengembangkannya menjadi pergerakan global. Badung itu di Bali. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menutup secara resmi Forum Agama G20 atau Forum R20 di Nusa Dua Bali pada Kamis yang ditandai dengan ketukan palu. Dok, dok, dok. Menandai berakhirnya acara ini ada pengetukan, maksudnya palu, untuk membukakan pintu pertolongannya kepada kita semua, kata Gus Yahya. Dalam sambutan penutupnya, Gus Yahya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada segenap narasumber dan peserta yang telah bersama-sama hadir memenuhi undangannya. Tentu saja saya mengulang ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Anda sekalian, Bapak, Ibu, pembicara, dan hadirin yang terhormat. Saya menegaskan bahwa forum R20 kok G20? Itu pun ini beda. R20 religion merupakan awal dari perwujudan harapan yang telah dilakukan NU selama ini. Dari waktu ke waktu, NU mencoba menjangkau dan menemukan orang-orang untuk menjadi mitra supaya bisa menghasilkan satu
gerakan global, juga berkontribusi aktif dan positif terhadap pembangunan manusia dan masa depan yang lebih baik bagi peradaban manusia. Sungguh mulia, kami membuat satu panggilan universal dan Anda telah menjawab panggilan kami, ujar Gus Yahya. Keberadaan bersama di Bali ini tidak lain dalam rangka mewujudkan cita-cita itu. Dan di titik ini saya meyakini bahwa kita semua setuju dan sepakat untuk R20 bukan satu acara saja, tetapi mengembangkannya menjadi pergerakan global. Ini yang kita ulang lagi. Sebelumnya saya menyerahkan penyelenggaraan forum agama G20 R20 2023 kepada tokoh agama India, HH Maha Mahopatjaya Swami Bhadras Das. Ini tokoh Hindu India, nanti di India. Serah terima ini ditandai dengan penyerahan Pataka Forum R20 dan plakat. Keduanya didampingi sejumlah tokoh, yakni Kepala Liga Muslim Dunia atau Muslim World League MWL untuk Asia Tenggara dan Australia, Syekh Abdurrahman Al-Hayat, perwakilan pemerintah Indonesia Muhsin Shihab, Ahmed Suaidi selaku Ketua Panitia Forum R20, dan sejumlah tokoh agama lain dari India. Forum Agama G20 atau R20 digelar PBNU bersama Liga Muslim Dunia atau Muslim World League di Nusa Dua Bali pada kemarin 2-3 November. Ada 338 partisipasi yang terkonfirmasi hadir pada perhelatan R20 yang berasal dari 32 negara. Sebanyak 124 berasal dari luar negeri. Forum tersebut menghadirkan 45 pembicara dari 5 benua. Wah, luar biasa. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini menandakan bahwa sebuah kebenaran dihadirkan 32 negara, 338 partisipan. Dan sungguh mulia acara ini. R20. Pecinta masa depan negeri, sebuah semangat PBNU Muslim World League untuk melakukan bagaimana tema global, tema kebersamaan itu dihadirkan secara kolektif. Jadi kalau melihat itu ada beberapa yang bisa kita tarik ya, kita jadikan pedoman bagi kita bersama. Tidak cukup hanya satu agama, tapi semua agama. Pertama, ini semacam memerintahkan kepada kita bersama bahwa kehidupan bernegara, bermasyarakat, ya tidak boleh saling intrik atau saling memusuhi. Di level elit tokoh agama sudah bisa rukun. Jadi kalau begitu di level bawah seharusnya ya sudah selesai, tidak perlu ada perbedaan antar umat beragama, di inter umat beragama pun begitu. Jadi ini yang kedua, sesudah antar umat beragama bisa rukun dan besok tahun depan bisa ketemu di India, di inter umat beragama juga semacam diperintah bahwa ya harus bisa rukun, harus bisa membangun komunikasi yang baik, karena inti dari kehidupan ini adalah saling menghormati, saling membantu. Ketika ada perbedaan ya kita terima, maksudnya kita hormati perbedaan itu, toh mereka masing-masing tidak memaksakan terhadap yang lain. Jadi satu tadi antar, kedua intra. Apa itu intra? Di dalam satu agama juga harus begitu. Kemudian yang ketiga, memberikan pelajaran bahwa G20 yang ditampilkan, dihadirkan oleh pemerintah, government, kemudian ini R20, religion, maka sebetulnya ada sebuah sinergi antara tokoh-tokoh agama dengan pemerintah. Dalam kata lain,
Sinergisitas antara pemerintah dan tokoh agama itu menjadikan kebersamaan membangun negeri. Jadi endingnya nanti kan ya kebersamaan, tidak ada salah paham terhadap satu agama atau agama lain karena demi mewujudkan misalkan visi misi negara atau kehidupan kebersamaan yang menarik ataupun kesejahteraan bersama. Yang keempat, kalau dalam bahasa pembukaan, ini adalah di mayoritas muslim tetapi di tanah Hindu. Maksudnya begini, apakah mayoritas ataupun minoritas itu bukan hal yang prinsip, bahwa kebersamaan, toleransi itu menjadi hal utama. Jadi tidak boleh ada kelompok yang merasa dianaktirikan atau tidak diperhatikan, bahkan disuruh pergi dari tempatnya. Ini bermasalah besar. Jadi Bali adalah sesuatu yang menarik bagi Indonesia. Bali menjadi sebuah aset. Meskipun berbeda dengan mayoritas, itu bukan hal yang urgen untuk dibicarakan. Karena di Indonesia adalah heterogenitas, Bhinneka Tunggal Ika itu yang ditampilkan. Pecinta masa depan negeri. Menarik ya, ada 4 hal yang kita melihat sungguh nyaman kehidupan bersama itu. Kalau itu terjadi dalam kehidupan ya berbangsa dan bernegara dimanapun, maka selesai. Karena kadang-kadang itu keberadaan konflik politik, masuk ke wilayah politik, itu kadang-kadang ditampilkan oleh agama, atau sebetulnya agama dijadikan kambing hitam. Padahal sebetulnya yang muncul adalah konflik kepentingan, bukan konflik politik yang substansial, tapi konflik kepentingan. Dan di situ seakan-akan konflik agama. R20 menjadi penghapus dari itu semua. Maksudnya sebetulnya tidak ada konflik agama itu. Antar umat beragama sebenarnya sudah selesai. Namun kalau muncul di dalam konflik, taruhlah dalam bernegara, biasanya karena kepentingan. The power tend to corrupt. Wah, ingat loh. Jadi ya keinginan, kepentingan dalam hal yang lebih sederhana itu adalah nafsu. Itu yang menjadi berpengaruh terhadap keberadaan misalkan tatanan kehidupan bersama. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. R20 menjadi inspirasi bagi semuanya, dan negara sebaiknya memberikan fasilitas yang baik, tidak hanya pada Muslim Youth League atau yang di situ PBNU bersama agama-agama yang lain. Kita tahu juga teman-teman Muhammadiyah juga melaksanakan hal yang sama. Begitu juga teman-teman yang lain. Sekarang di Indonesia itu kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Dan sementara yang kita lihat memang NU dan Muhammadiyah mempunyai koordinasi dengan berbagai agama, tidak hanya Muslim saja, berbagai agama di dunia ini. Kita mengenal misalkan Prof. Samsudin juga menggagas yang sama. Maka negara memfasilitasi yang sama supaya terbentuk kerukunan umat beragama yang lebih nyaman. Diturunkan kalau kita berbicara teori struktural, kalau di atas itu sudah beres, maka diturunkan ke bawah seharusnya beres. Kalau tidak beres, pasti ada sesuatu. Salah satunya adalah karena sebuah kepentingan politik, sehingga terkadang menjadikan agama sebagai kambing hitamnya. Semoga ini juga dilakukan di level provinsi, level kabupaten, ataupun kota, kecamatan, desa, dan selanjutnya. Dan juga dari 4 hal tadi, salah satunya di dalam internal umat beragama, taruhlah agama Islam, juga begitu terjadi kerukunan bersama, sehingga hidup itu nyaman. Tidak cukup senang, berbangga hidup dengan agama yang lain, tapi juga di dalam satu agama atau di dalam satu gerakan itu juga nyaman. Karena
Ya, terkadang mungkin berangkat dari perbedaan cara pandang persepsi, tapi menjadi besar karena kesalahpahaman. Semoga sekali lagi menjadi inspirasi kita bersama. Sampai jumpa di India di 2023. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.